Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Rezeki Nur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Rezeki Nur adalah seorang tokoh masyarakat yang lahir pada tanggal 11 Februari 1970 di Purukahu, Kalimantan Tengah. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki perjalanan panjang dalam dunia pengabdian masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau pernah menjabat dalam berbagai posisi penting di bidang sosial, kepemudaan, olahraga, dan keagamaan. Di antaranya, beliau menjadi sekretaris hingga ketua kuartir cabang Pramuka Kabupaten Murung Raya, ketua organisasi kepemudaan Ansor, ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di tingkat kabupaten, serta ketua pengurus masjid di daerahnya. Selain itu, beliau pernah bekerja di bidang telekomunikasi dan kemudian melanjutkan kariernya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh pengabdian tersebut sebagian besar berlangsung di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Wilayah ini menjadi tempat beliau lahir, tumbuh, dan mengabdikan diri dalam berbagai bidang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup dan kiprahnya terbentang panjang sejak tahun 1991 ketika beliau mulai bekerja di bidang telekomunikasi hingga periode kepemimpinannya dalam berbagai organisasi masyarakat dan olahraga pada tahun 2020. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dorongan untuk mengabdi dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat menjadi alasan utama mengapa beliau terlibat dalam banyak organisasi. Semangat kebersamaan, jiwa kepemimpinan, dan kepedulian sosial mendorongnya untuk terus bergerak memberikan manfaat bagi lingkungannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menjalani semua peran tersebut dengan tekun dan penuh dedikasi. Dari seorang karyawan di bidang telekomunikasi, beliau kemudian dipercaya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memimpin organisasi kepemudaan, serta mengembangkan kegiatan olahraga dan keagamaan. Perjalanan hidupnya memperlihatkan bahwa kerja keras, kesabaran, serta keterlibatan aktif dalam masyarakat mampu membentuk pribadi yang berpengaruh dan bermanfaat bagi orang banyak. Informasi panjang dari semua sudut pandang. Rezeki Nur merupakan sosok yang menarik untuk dipelajari karena perjalanannya menggambarkan bagaimana seorang anak daerah dapat berkembang melalui kerja keras dan dedikasi. Beliau lahir dan besar di Purukahu, Kalimantan Tengah, yang pada masa itu masih merupakan wilayah dengan keterbatasan fasilitas modern. Namun, semangatnya untuk maju membuat beliau berani merantau dan bekerja di Palangkaraya sebagai karyawan di bidang telekomunikasi selama lebih dari 1 dasawarsa. Pengalaman di dunia kerja memberinya kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta wawasan luas tentang pentingnya pelayanan masyarakat. Setelah itu, beliau mulai memasuki dunia organisasi. Keterlibatannya dalam gerakan pramuka menjadi awal terbentuknya jiwa kepemimpinan. Dari sekretaris hingga menjadi ketua, beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari proses panjang yang ditempa oleh pengalaman dan kepercayaan dari orang lain. Selain pramuka, beliau juga aktif dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa beliau tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi mampu menyeimbangkan antara pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, serta pembangunan mental spiritual masyarakat. Tidak berhenti di sana, beliau bahkan mengembangkan perannya dalam dunia olahraga sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di tingkat kabupaten. Perannya dalam olahraga ini memperlihatkan kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda melalui jalur non-formal.
Pengabdian dalam bidang keagamaan tampak jelas ketika beliau dipercaya sebagai ketua sebuah masjid di Purukahu. Posisi ini menegaskan kepeduliannya terhadap kehidupan beragama masyarakat sekitar. Dengan menjadi pemimpin di masjid, beliau membantu memperkuat nilai spiritual, mempererat hubungan antar warga, serta membangun keharmonisan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya di organisasi, beliau juga meniti karir di lembaga legislatif daerah. Dari anggota dewan hingga menjadi wakil ketua dewan, beliau mengemban amanah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Tugas ini tentu membutuhkan kejujuran, integritas serta kemampuan untuk menjaga kepercayaan publik. Dari semua perjalanan tersebut, tampak bahwa Reji Kinur adalah contoh nyata bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang, kerja keras, dan konsistensi. Beliau menyeimbangkan peran di berbagai bidang sekaligus tanpa meninggalkan akar budaya dan lingkungan tempat beliau berasal. Pelajaran hidup dan nilai positif. Dari perjalanan hidupnya dapat diambil beberapa pelajaran penting seperti ketekunan dan kerja keras akan membawa seseorang dari tahap awal sederhana menuju pencapaian yang lebih besar. Dan aktif dalam organisasi membantu membentuk jiwa kepemimpinan, melatih kedisiplinan, serta memperluas jaringan sosial. Dan mengabdi kepada masyarakat adalah cara terbaik untuk meninggalkan jejak kebaikan yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Dan keseimbangan antara urusan dunia dan spiritual memperlihatkan pentingnya hidup yang harmonis dan menyeluruh. Dan kepercayaan orang lain adalah hasil dari dedikasi dan integritas yang dijaga secara konsisten. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar,
Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.